Sudah kelihatan ya ini ya monitornya ya. Tes, suara saya bisa didengar, materinya sudah bisa dilihat dengan jelas. Halo, tes. Tolong dijawab ya. Sudah jelas? Mbak Dewi, suara saya sudah bisa didengar. Tes, Mbak Dewi, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Kalau seperti ini bisa nggak? Kalau seperti ini, tes. Nggak dengar? Kalau ini dengar ya? Dengar. Oh, Dengar, iya. Pak. Oke, kita mulai saja. Ya, materi hari ini, kalau ini gambarnya sudah kelihatan dengan jelas ya. Sudah, Pak. Oke, kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat ya. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen keuangan dalam 1 semester ini. Masih ada yang masuk ini kelihatannya. Oke ya, kita mulai. Kalau ada yang masuk ini sudah nggak bisa saya masukkan loh ya. Ini ganggu, kalau ini nggak bisa kalau masih ada yang masuk terus. Oke, kita mulai saja. Ya, hari ini kita membahas konsep nilai waktu uang. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, ini saya paparkan tentang struktur akuntansi keuangan. Kenapa saya sampaikan ini? Karena manajemen keuangan itu yang dikelola adalah keuangan. Oleh karena itu, teori keuangan ini harus kita pahami terlebih dahulu, baru kita masuk ke materi manajemen keuangan. Karena prasyarat mata kuliah ini akuntansi keuangan sama ya akuntansi biaya juga. Ini sebagai prasyarat untuk menempuh mata kuliah manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah perencanaan, pengendalian keuangan perusahaan, mulai dari strategi memperoleh sumber dana, yaitu sumber dana itu kalau di neraca itu sisi pasifa. Ada di sisi pasifa ada utang dan ada modal. Itu aktivitas itu yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh seorang manajer keuangan. Jadi ada strategi cara menentukan struktur modal. Sebaiknya perusahaan didanai oleh utang atau didanai oleh modal sendiri. Sebentar ya, saya mau ini pakai pen. Ya.
Nah, ini ada lingkungan organisasi. Untuk bisa mengelola keuangan supaya baik itu harus mengikuti tujuan pelaporan keuangan di Objective of Financial Reporting. Jadi Objective of Financial Reporting ini sebelum kita menganalisis laporan keuangan itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan pelaporan keuangan. Nah, di sini ada environment ya, lingkungan. Lingkungan itu ada pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada ada perusahaan, dan situasi makroekonomi. Ini ada perusahaan dan lain-lainnya. Semua ini ada hubungannya dengan pelaporan keuangan. Sehingga di Objective of Financial Reporting, tujuan pelaporan keuangan itu harus mengakomodir semua kepentingan-kepentingan ini. Ada government, ada masyarakat, ada lingkungan. Lingkungan itu sendiri, perusahaan yang baik itu memperhatikan kepedulian lingkungan, green economy development. Jadi pengembangan yang peduli pada lingkungan. Ya, oleh karena itu diawali dari environment, lingkungan. Nah, karena langganan kita itu seperti itu, maka tujuan pelaporan keuangan itu harus memperhatikan lingkungan. Gitu ya. Nah, setelah merumuskan tujuan pelaporan keuangan, kan ada investor ya, ada kreditur, ada masyarakat. Nah, semua ini lingkungan. Nah, tujuan pelaporan keuangan itu kan ada untuk internal, manajemen perusahaan, untuk ada karyawan, gitu kan. Karyawan, kemudian ya ada karyawan, ada manajer, ada pemegang saham, ada kreditur, dan yang lainnya. Sehingga tujuan pelaporan keuangan itu harus memperhatikan semua pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, setelah mengetahui tujuan pelaporan keuangan, maka selama ini perkembangan teori akuntansi itu ada yang namanya accounting teori dan ada postulate. Ini postulate ini. Ada teori, ada postulate. Fund teori itu aktiva sama dengan pasiva. Proprietary teori, aktiva sama dengan begini. Aktiva sama dengan utang plus modal. Nah, atau aktiva dikurangi utang sama dengan proprietor, kepemilikan. Jadi penekanannya kepada pemilik, pemegang saham. Kalau NTT teori itu satu kesatuan usaha, aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan utang plus modal. Itu menjadi fondasi dalam menyusun laporan keuangan. Saudara kan sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi keuangan atau pengantar akuntansi pengantar. Nah, ini didasari oleh teori ini. Fund teori, proprietary teori, NTT teori. Kemudian ya ada postulate. Postulate itu kondisi pernyataan yang dengan sendirinya benar adanya di praktek. Itu aksioma atau postulate.
Misalnya, perusahaan dalam menyusun laporan keuangan atau mendirikan perusahaan itu mengikuti prinsip going concern, postulasi going concern. Tidak ada perusahaan itu setelah beroperasi untungnya banyak terus berhenti, itu kan tidak ada. Maka going concern. Kemudian postulate periodical. Dalam membuat laporan keuangan itu pasti mengikuti postulasi periodical. Misalnya 3 bulanan, misalnya 6 bulanan, misalnya lagi setahunan gitu, annual report gitu. Dan entitasnya harus jelas. Tidak bisa penjualannya misalnya McDonald dikurangi biayanya Wendy's, ketemu labanya Kentucky, ya itu kan tidak bisa. Harus sama-sama pendapatannya Kentucky, biayanya Kentucky, labanya Kentucky. Nah, itu namanya NTT postulate. Disusun berdasarkan periodical. Nah, inilah teori yang mendasari akuntansi keuangan itu seperti ini. Sehingga saudara perlu tahu, karena nanti output dari the objective of financial reporting itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada apa? Balance sheet, kemudian income statement, ada financial change position, ada cash flow statement. Nah, ini yang standar ada ini. Ini dalam pelaporannya harus mengikuti financial accounting standard. Didukung oleh accounting prosedur and accounting teknik. Jadi teknik prosedur akuntansi itu melengkapi standar akuntansi, jadilah laporan keuangan ini. Sehingga kita di dalam membahas manajemen keuangan harus tahu bahwa laporan keuangan yang akan dianalisis itu adalah sesuai standar akuntansi keuangan, financial accounting standard. Ya, seperti itu. Makanya ada prinsip going concern principle, periodical principle yang mengikuti postulasi ini kan kondisi di praktek pasti begini. Benar adanya seperti ini. Teorinya seperti ini. Teori dana, teori kepemilikan, teori kesatuan usaha, kan gitu. Nah, ini. Ya, ini namanya struktur teori akuntansi. Dengan seperti ini, maka saudara akan tahu, hasilnya laporan keuangan itu asalnya dari situ. Memperhatikan berbagai lingkungan. Karena nanti di dalam manajemen keuangan juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi semua pihak yang berkepentingan ini. Gitu. Oleh karena itu, financial management is how to get resource, debt or equity, and how to allocate the resource to activity of the firm, working capital or investment, and then support to operating of the firm, beginning the sales, sales expense, cost of goods sold, direct material, direct labor, factory overhead, until get to earning before interest and tax, and then minus by interest and tax to get the net profit. Ya, itu. And then how to get policy, dividend policy. Bagaimana melakukan kebijakan dividen. Jadi intinya bagaimana strategi memperoleh dana, utang dan modal, dialokasikan ke modal kerja,
diinvestasikan ke aktiva tetap, ya, untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan, laba rugi, penjualan, kurangi biaya, ketemu laba. Dan laba ini ditahan lagi menjadi return earning atau dibagikan sebagai dividen. Nah, itulah manajemen keuangan. Ya, diawali dari lingkungan, kemudian bagaimana strategi memperoleh dana, dan dialokasikan ke modal kerja dan investasi aktiva tetap dalam rangka mendukung operasi perusahaan untuk memperoleh penjualan, mengefisiensikan biaya, sampai memperoleh laba bersih dan penentuan kebijakan dividen atau laba yang ditahan. Kalau manajer itu dalam menambah modalnya cenderung menahan laba, itu teorinya namanya packing order teori. Di teori packing order, packing order teori. Nah, tapi kalau perusahaan strateginya dalam memperoleh sumber dana ini cenderung memanfaatkan utang, maka teorinya optimum capital structure. Ini oleh Modigliani dan Miller tahun 58 dan 64. Packing order ini juga ya nanti dicari penulisnya, agak lupa, tahun 76 kalau nggak salah. Ini oleh, agak lupa saya penulisnya, ada teori packing order. Sehingga strategi memperoleh dana cenderung ke packing order atau optimum capital structure. Menurut penelitian di dunia ini, kecenderungannya baik di berbagai negara cenderung ke optimum capital structure. Jadi memanfaatkan utang dibanding modal. Walaupun ada teori packing order, setelah serangkaian penelitian di beberapa negara dilakukan, ternyata kecenderungannya memanfaatkan utang. Itulah manajemen keuangan didasari oleh financial accounting standard, ada accounting prosedur, teknik, ada accounting teori, ada accounting postulate. Jadi accounting postulate, ada accounting teori. Jadilah laporan keuangan. Laporan keuangan. Itu yang mendasari diperolehnya laporan keuangan yang berkualitas, yang itu nanti akan dijadikan dasar untuk analisis laporan keuangan di dalam analisis di dalam manajemen keuangan. Itu cakupan manajemen keuangan. Nah, kalau dilanjutkan, kondisi ideal informasi keuangan berbasis standar akuntansi keuangan itu harus bernilai akuntansi. Penyusunannya sesuai dengan standar. FASB ini Financial Accounting Standard Board. Stock Exchange Committee. Penyusun standar Stock Exchange Committee, ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Financial Accounting Standard Board. Nah, misalnya ada perbedaan informasi, pemahamannya yang menguasai informasi terkait dengan pelaporan keuangan itu lebih dikuasai oleh ini apa? Nah, tadi kan ada hubungan antara kreditur dan manajer. Ya, ini misalnya ya. Prinsipal di sini ada, sebentar. Di sini ada kreditur. Di sini ada investor. Terus di sini ada manajemen. Nah, kepentingan kreditur dalam hal ini
untuk menilai kinerja manajer dalam rangka memberikan pinjaman kepada perusahaan. Sedangkan investor itu berkepentingan pada bagaimana dia memilih investasi di suatu perusahaan. Apabila laporan keuangan yang disusun itu bagus, kinerjanya baik, maka investor maupun kreditor itu cenderung mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, kecenderungan manajer itu ada kecenderungan menutupi informasi supaya kreditor investor tadi itu kurang, tidak semuanya informasi disampaikan begitu, sehingga ada informasi asimetri, tidak seimbang, perbedaan wawasan informasi, adverse selection. Manajer lebih menguasai karena dia yang menyusun laporan keuangan dibanding kreditur maupun investor, sehingga akan terjadi namanya adverse selection, perbedaan wawasan informasi antara prinsipal yaitu kreditur investor dan agentnya manajemen. Upaya manajemen melakukan moral hazard. Nah, ini misalnya pihak lain yang berkepentingan, misalnya pemerintah. Manajer melakukan tax planning, kecenderungannya menurunkan laba supaya pajaknya yang dibayar ke pemerintah lebih kecil. Kalau dengan sengaja dan itu melakukan rekayasa informasi pelaporan akuntansi keuangan supaya pajaknya menurun, itu ada istilahnya moral hazard. Ya, ingin menguntungkan dirinya manajemen supaya mengelabui pihak lain, pemerintah, investor, kreditur, begitu. Masalah keputusan bagi user, keputusan investasi rasional, ini investor dengan manajer. Ada kompensasi manajemen dan kontrak utang, ini dengan kreditur. Nah, kreditur yang kurang menguasai informasi tentang kualitas perusahaan, kinerja perusahaan, maka dia akan dalam perjanjian kontrak utang piutang dengan perusahaan dalam menambah modal utangnya, maka itu bisa saja pinjamannya diberi, tahu-tahu setelah 5 tahun perusahaannya bangkrut, setelah 2 tahun bangkrut. Itu artinya apa? Ada moral hazard tadi itu. Gitu. Sehingga di dalam standar akuntansi keuangan dibutuhkan yang namanya disclosure. Ya, ada full disclosure, pengungkapan laporan keuangan secara penuh, ada middle atau ada adequate, pengungkapan cukup, ada under adequate. Jadi full disclosure, adequate disclosure, under adequate disclosure. Nah, itu ada yang sifatnya voluntary, ada yang sifatnya mandatory. Mandatory itu diwajibkan oleh Badan Pasar Modal, Bapepam, dan voluntary itu sukarela. Nah, kalau semua pengungkapan informasi secara penuh dan informasinya simetris, semua investor pandai, semua pihak-pihak bisa memanfaatkan informasi, maka laporan keuangan yang disusun itu bernilai akuntansi. Itulah yang diharapkan, yang itu nanti akan dianalisis di dalam manajemen keuangan. Nah, kalau laporan keuangannya tidak baik dianalisis, ya percuma. Makanya di dalam pembahasan pertama manajemen keuangan saya jelaskan tentang value based accounting based on financial accounting standard, ya, berdasarkan standar akuntansi keuangan.
Nah, itu kira-kira sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, barangkali ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, referensi yang digunakan di dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, ya salah satunya buku yang saya tulis, ya itu ada di toko buku online. Saya kira hampir semua perguruan tinggi di Indonesia menggunakan buku itu, ya bisa dijadikan salah satu referensi. Dan itu lebih unik ya, makanya banyak yang menggunakan. Ya, saya lihat bestseller terus di toko online. Itu manajemen keuangan berbasis balance scorecard. BSC ini balance scorecard. Itu buku itu hasil kompetisi hibah buku teks dikti tahun 2009. Dari 600-an seluruh Indonesia terseleksi tinggal 60 waktu itu, dan buku itu masuk sebagai karya inovasi dikti. Dan saat ini sebetulnya sedang saya kembangkan manajemen keuangan berbasis balance scorecard dengan pendekatan intellectual capital. Nah, intellectual capital ini lagi berkembang terus, katanya Peter Drucker, untuk perusahaan itu bisa berkompetisi secara global dan yang akan datang itu harus dimuati intellectual capital. Ya nanti ya nggak apa-apa, walaupun buku itu waktunya revisi ya, tapi belum sempat saya merevisi. Nanti di celah-celah materi akan saya sisipkan tentang intellectual capital. Dan saudara beruntung mendapatkan pembelajaran yang langsung pada sumbernya dan ada update-update yang akan kita lakukan. Balance scorecard itu diawali dari customer value, perspektif pelanggan, untuk mencapai visi bagaimana seharusnya menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Dirumuskan dalam tujuan organisasi perusahaan, kemudian pengukurannya, targetnya, inisiatif yang dilakukan, inovasi-inovasi apa, nah itu yang harus dilakukan. Setelah menguasai perspektif pelanggan, kita bawa ke bagian produksi. Ini internal business process. Memuaskan pemilik dan pelanggan, proses bisnis apa yang harus di-create secara unggul dan berdaya saing. Ya, identifikasi mata value chain analysis, ya, identifikasi mata rantai produk, mulai dari bahan baku, pemasok, siapa pemasoknya, kemudian bagian produksi sampai ke bagian penjualan. Nah, itu namanya internal business process. Itu dimuati oleh customer value, nilai pelanggan tadi. Sehingga bagian produksi itu melakukan kegiatan mengikuti apa yang dimaui pelanggan. Setelah itu, supaya bisa melaksanakan proses bisnis internal yang baik, maka harus didukung oleh SDM yang profesional. Learning and growth perspective itu kalau diterjemahkan kematangan sumber daya manusia organisasi perusahaan. Ya, untuk mencapai visi bagaimana komitmen organisasi untuk melakukan perubahan dan perbaikan secara berkelanjutan melalui SDM yang profesional. Nah, setelah tahu pelanggannya siapa, proses bisnis internalnya seperti apa, efisien atau tidak, efektif atau tidak, SDM-nya profesional apa tidak, baru kita masuk ke keuangan. Nah, ini yang nanti di manajemen keuangan
berbasis balance scorecard tidak bisa melepaskan diri hanya keuangan, tetapi merupakan satu kesatuan terintegrasi dengan customer value, proses bisnis internal, learning and growth, SDM, dan perspektif keuangan sebagai pencatat skor, penilai, pengukur apakah perusahaan ini sudah berhasil atau tidak. Itulah namanya manajemen keuangan berbasis balance scorecard. Ya. Nah, di dalam SDM ini butuh intellectual capital. Ya, nanti kita kembangkan teori, pendekatan teori intellectual capital. Di sana ada value added intellectual capital. Ada value added human capital, ada capital employee efficiency, ada structural capital. Ya, nanti kita bahas di chapter tertentu terkait dengan bagaimana learning and growth perspektif ini dimuati oleh intellectual capital. Sehingga apa? Visi dan misi serta strategi perusahaan itu harus berpandangan ke depan mengikuti perspektif pelanggan, termasuk merencanakan SDM yang profesional, merencanakan investasi aktif atau tetap, mesin, gedung, dan proses bisnis internal apa saja yang harus direncanakan. Dan merencanakan keuangan dengan indikator-indikator keuangan. Di dalam manajemen keuangan nanti kita akan bahas, ada yang hari ini akan kita bahas konsep nilai waktu uang, ada analisis rasio keuangan, ada analisis indeks, dan yang lain-lainnya. Itu luas lingkup manajemen keuangan berbasis balance scorecard. Sebelum kita lanjutkan pada konsep nilai waktu uang, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ada? Silakan, jangan diam saja. Coba di-on-kan ini webcam-nya supaya saya tahu ini benar-benar mengikuti apa enggak. Ya. Bisa mengikuti apa yang saya jelaskan tadi? Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jelas, Pak. Ya, makanya ya, sebelum dilanjutkan ke konsep nilai waktu uang, jadi wawasan luas lingkup manajemen keuangan berbasis balance scorecard itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau saudara bisa mengoperasionalkan dalam sebuah perusahaan, nanti saudara dalam konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka kemudian bisa mengimplementasikan wawasan atau konsep-konsep tentang manajemen keuangan berbasis balance scorecard, maka saudara ada nilai plus menurut saya. Karena apa? Di buku-buku manajemen keuangan lainnya bahasnya lebih menekankan pada keuangan saja. Nah, sedangkan ya, materi yang saya sampaikan ini bahkan selalu ada inovasi lagi yang tadi saya singgung tentang intellectual capital. Itu waktunya merevisi buku itu, ya nanti akan saya usahakan untuk mereview supaya bukunya ini. Ya bukunya ada di toko buku seperti Gramedia, Togamas itu ada, di Tokopedia, di toko online itu juga ada. Kalau saudara mau membeli buku manajemen keuangan berbasis balance scorecard itu. Yang saya tahu belum ada manajemen keuangan yang membahas dikaitkan dengan balance scorecard. Makanya itu termasuk salah satu buku yang banyak diminati oleh masyarakat
dan digunakan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ya termasuk beruntung lah saudara langsung pada sumbernya ya, tidak usah hanya membaca bukunya tapi langsung pada penulisnya. Sehingga silahkan dimanfaatkan, silahkan diseriusi, dikembangkan. Saya kira ini cukup bagus dan kebetulan saya selain sebagai akademisi juga sebagai praktisi. Ya, pekerjaan saya selain sebagai akademisi juga sering menjadi konsultan pemerintahan di dalam pemberdayaan masyarakat, ada perencanaan pembangunan, sehingga mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini benar-benar MBKM gitu. Jadi MBKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak hanya teori di buku, tetapi juga dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Selain itu, saya suka menulis ya, artikel penelitian. Saudara juga bisa ketik saja Harmono tentang misalnya tentang manajemen keuangan berbasis balance scorecard di internet itu ada. Kemudian tentang riset-riset yang terkait dengan pasar modal itu juga banyak tulisan-tulisan yang sudah saya tulis dan itu bisa saudara jadikan referensi ya, misalnya tentang efisiensi market hypothesis itu pernah saya tulis juga, tentang optimum capital structure itu juga pernah saya tulis, pecking order teori tadi itu juga pernah saya tulis. Jadi serangkaian hasil riset tentang keuangan ini sudah publish dan saat ini ya saya sedang menulis intellectual capital yang masih direvisi, yang mudah-mudahan bisa masuk. Ya, ini memang berat perjuangannya, saya masukkan ke jurnal internasional bereputasi dunia. Jadi di Inggris itu saya ini masih belum tentu masuk juga ya. 2 reviewernya sudah menerima dan revisi semua. Ini sudah saya perbaiki di Inggris ya, UK, tentang intellectual capital. Di situ termasuk ya, kalau di Inggris itu ranking 15-an nih. Jurnal tentang akuntansi, bisnis dan manajemen, urutannya di dunia di Inggris ya. Kalau di dunia ranking 30, di Inggris ranking 15. Lah saya memasukkan di jurnal itu sampai sudah 1,5 tahun sampai sekarang belum diterima juga. Jadi tidak apa-apa, itu tantangan ya. Tetap kita berjuang, saudara juga bisa berjuang terus begitu. Yang penting kita itu konsisten, kemudian terus bekerja terus menerus, apa yang saudara inginkan itu nanti akan tercapai. Jadi cerdas saja tidak cukup ya. IQ-nya cerdas itu saja tidak cukup, kalau tidak konsisten percuma juga gitu. Ya, jadi istiqomah, harus cerdas juga, harus inovatif. Sekarang ini yang tidak inovatif ketinggalan. Ya, makanya harus berinovasi terus. Kemudian untuk mencapai inovasi tingkat tinggi itu kuncinya apa? Konsisten. Kalau sudah konsisten nanti akan inovatif. Sementara itu sebelum ke konsep nilai waktu uang, kalau ada yang dikomentari silakan. Ada? Jangan diem aja. Yang belum jelas silakan, Mas Murahardi. Ya.
atau Mas Harya ini? Ada komentar, silakan. Jelas yang saya sampaikan tadi? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, maksudnya bukan jelas suaranya, maknanya tadi loh. Konsepnya tadi sudah jelas apa enggak? Saya menyampaikan tadi itu. Ya, nanti coba harus banyak baca ya. Sekarang ini perpustakaan itu merdeka, ada perpustakaan merdeka. Artinya apa? Saudara download setiap saat, setiap ini artikel di dunia ini kita bisa raih. Yang penting kuncinya apa? Minimal bahasa Inggris pasif itu sudah harus jelas seperti baca koran gitu. Jadi membaca teks bahasa Inggris itu sudah harus paham. Itu minimal. Syukur-syukur bisa aktif. Ya, communication in English aktif gitu ya. Itu akan lebih bagus. Ya, saya sendiri juga ya beranilah kalau paparan di depan umum pakai bahasa Inggris itu ya masih kan memang bukan bahasa ibu ya, tapi beberapa kali sudah saya lakukan understandable. My English is understandable. When I talk in English, I describe about the financial management like this. I think can be understand. My student can be understand with what I say. I think so. Oke. Ini masih ada yang masuk. Ya, ada komentar silakan. Ayo. Jangan diam saja. Jadi apa yang saya sampaikan tadi merupakan sintesis dari pengalaman yang saya lakukan selama ini dari hasil-hasil riset maupun penulisan buku tadi itu, sehingga mudah-mudahan tadi sudah saya sederhanakan pakai bahasa yang sederhana untuk bisa memahami manajemen keuangan berbasis balance scorecard. Gitu ya. Itu. Ada ini komentar silakan. Tidak ada. Nah, ini ciri mahasiswa Indonesia ini. Nilainya bisa bagus-bagus, tapi komunikasinya kurang gitu ya. Itu mahasiswa Indonesia rata-rata begitu. Ya, saya dulu juga begitu. Ya, saya orang Indonesia, tapi sekarang berani saya karena sudah terbiasa, terpola, jadi berani. Jadi perlu ya, keberanian itu perlu. Apalagi kalau saudara sudah masuk di dunia profesional, menyampaikan sesuatu harus tidak berbelit-belit, nyata, bermanfaat untuk praktek, dan bisa meyakinkan kliennya. Kalau tidak bisa meyakinkan kliennya ya nggak laku menjadi konsultan. Ya begitu. Ya, insya Allah tanggal 5-6 Oktober itu saya diundang oleh Provinsi Jawa Timur untuk menjadi keynote speak tentang sistem inovasi daerah. Nah itu saya merintisnya cukup lama, makanya kuncinya saya sampaikan tadi. Yang penting istiqomah, konsisten, itu kita akan dikenal oleh masyarakat. Ya, seperti itu. Jangan diam saja, untuk berlatih ngomong itu bagus. Jadi dimanfaatkan. Enggak langsung ketemu saya, hanya di maya gini masa juga enggak berani ngomong. Ya. Silakan kalau ada komentar. Oke, mudah-mudahan jelas. Nggak ada, Pak. Nggak ada.
mudah-mudahan jelas ya yang saya sampaikan tadi ya. Sekarang kita lanjutkan Ya, Pak. ke konsep nilai waktu uang. Saya share dulu. Konsep nilai waktu uang. Mana tadi? Ini kelihatan ini? Belum? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Saya share dulu. Kok nggak muncul ya? Materinya yang tadi. Waduh, sebentar. Kok nggak muncul? Oh ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke konsep nilai waktu uang. Nah, konsep nilai waktu uang ini, uang itu ada nilainya. Menurut saudara, uang 110 juta sekarang dengan 120 juta untuk 1 tahun yang akan datang. Itu nilainya tinggi mana? Tinggi 110 juta sekarang. Kalau tingkat bunga bank yang berlaku ya, bunga bank yang berlaku, kok banknya gini ya, yang berlaku 12% per tahun. Coba saya share pakai ini. Kelihatan ini 110. Yang Excel kelihatan. Iya, Pak. Ya, Kelihatan, Pak. bentar. Ini saya kecilkan gini. Ini saya panjangkan gini. Ya. 110 ya. 110 juta. Ini saya besarkan biar kelihatan saudara. Atau sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ini saya besarkan 14 juga. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, ini sekarang 110 juta. Kemudian tadi dibandingkan berapa? 120 juta. Saudara pilih mana? Ini sekarang atau 120 juta nunggu 1 tahun yang akan datang? Pilih mana?
kena sekarang ya. Cepat dapat ya. Iya. Pilih mana menurut saudara? Yang sekarang, Yang Pak. kemarin, Pak. Pilih kita sekarang, Pak. Ya, coba sekarang kita hitung aja. Kalau menghitung supaya ini dinilai sama dengan sekarang, maka dengan rumus konsep nilai waktu uang itu ada yang namanya present value, nilai sekarang. Nah, nilai sekarang itu rumusnya 1 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N. N-nya 1 tahun. Nah, sekarang kita coba faktor bunganya. Ini faktor bunga ya. Faktor bunga. Dengan I sama dengan 12% per tahun. Maka kalau dimasukkan rumus ini ya, maka faktor bunganya kalau dimasukkan rumus 1 dibagi kurung buka 1 plus 0,12 ini ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Rumus Ini nggak kok keluar. Excel-nya nggak keluar ya Pak? Oh, enggak muncul. Iya Pak. Oh, Masih nge-freeze, Pak. sebentar. Kalau refresh pakai F berapa? F5. Kontrol F5 atau Alt F5? Windows F5 ya. Sebentar. Tadi katanya kelihatan Excel-nya. Ini saya pakai 2 layar itu apa? Sebentar. Yang saya share berarti yang ini. Ini enggak kelihatan ya Excel-nya ini. Masih Enggak, di Pak. PowerPoint Pak. Masih belum, Pak. Di PowerPoint tapi Excel-nya kelihatan. Enggak Pak. Oh, enggak kelihatan. Tidak, Pak. Oh, ya makanya jangan diam aja. Sebentar. Saya stop screen, saya share screen yang Excel. Ada enggak ini? Filenya namanya analisis MK. Waduh, kok enggak ada. Kontrol F5 ya. Share screen entire. Waduh, kok nggak muncul ya Excel-nya. Sebentar. Ini ada kendala ini. Waduh. Kali ini kelihatan Excel-nya. Kelihatan enggak?
Halo, kelihatan? Oh ini kelihatan. Halo, tes tes. Kelihatan ini? Oh, tes tes. Kalau yang ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Iya, Oke. Mbak. Sekarang pakai ini aja. Tadi perbandingannya apa tadi? 110 juta ya. Iya, Pak. 110 juta. Sebentar, ini saya blok aja. Ini simulasi konsep nilai waktu uang. Oke. Kita main-main di sini aja. Tadi faktor bunganya itu kan 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Kan gini ya? Pak, itu 11 juta, Pak. Ya, sebentar. 110 juta. Kurang 1 gini ya. Ya. Iya, Pak. Ini present value itu rumusnya ini. Ini. Ya. Tadi I-nya I itu sama dengan 12%. Kan gini ya. Dibandingkan tadi berapa? 120 juta. Nah, gini ya. Tadi kan saudara disuruh memilih antara yang ini 1 tahun yang akan datang, ini yang sekarang. Ini namanya future value. Nilai yang akan datang, yang present value, PV ini present value. Jadi PV adalah present value. Sedangkan future value FV sama dengan future value. Nah, sekarang kita disuruh membandingkan nilai 120 juta itu 1 tahun yang akan datang dengan nilai 110 juta sekarang itu lebih besar mana. Maka supaya bisa dibandingkan, yang nilai yang akan datang harus ditarik menjadi present value. Atau yang present value ditarik menjadi future value. Gitu. Nah, untuk menghitung present value, ini rumusnya ini. Kalau mau menghitung future value, itu rumusnya 1 plus I pangkat N. Itu pangkat ya. Nah, ini nilai future value. Coba kita buktikan aja sekarang. Kita menghitung. Isi, Pak. Halo? Itu iya, Pak, yang Iya, halo, Pak. future value itu I plus I ya, Pak ya? Ya, plus I. Plus I pangkat N ya. 1 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N. Ini present value. Kalau yang future value, oh sorry, ini nulisnya 1 ya ini. Ini 1 plus I pangkat N. Gini ya. Jadi keliru I ya. Nah, gini. Coba sekarang kita tarik ini. Faktor bunganya
menggunakan rumus yang ini kan untuk menghitung supaya jadi present value. Coba ini kita hitung sama dengan 1 dibagi 1 plusnya ini tadi ya 12% ini ya. Terus dikurung tutup pangkat ya pangkat 1. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ini kalau kita tarik angkanya, nah begini. Coba sekarang ini dikalikan ini. Besar mana dengan 110? Nah ini baru terbukti. Kalau tadi kan hanya kira-kira. Nah sekarang buktikan aja. Ini kali ini. Oh ternyata masih besar yang 100. Ini sama-sama sekarang. Ternyata saudara benar ya memilih 110 dibandingkan yang 107 kan lebih besar 110 ya. Iya, Pak. Ya. Coba kita buktikan bahwa 107 ini kalau kita kalikan faktor bunga menggunakan rumus yang future value ini sama dengan kurung buka 1 plus bunganya ini pangkat 1 langsung aja karena pangkat 1. Nah ini kalau dikalikan coba hasilnya harus sama mestinya, ini dikali ini, nah sama kan ya sama. Ini artinya apa? Faktor bunga ini dengan faktor bunga ini untuk menarik ke future value pakai rumus yang ini, yang atas ini future value ya. Sedangkan present value pakai rumus yang bawah ini. Nah, begini. Kalau nilai yang akan datang kita tarik sekarang, ternyata nilainya 107. Nah, dari sini konsep nilai waktu uang ini akan dijadikan dasar untuk menghitung nilai-nilai keuangan. Misalnya saudara jual beli mobil second. Saudara beli 110 juta. Kemudian saudara jual 107 juta 142 857. Lakunya setelah 1 tahun. Maka untung atau rugi itu? Dengan suku bunga yang berlaku 12%. Ini umumnya ya 12%. Untung atau rugi kalau seperti itu? Saudara beli sebentar ya. Gini aja sudah. Ya ini saudara enggak tahu yang 120 ini saya blank dulu aja. 120. Sebentar. Misalnya begini, saudara jual beli mobil second nilainya 100 juta. Terus saudara jual laku 105 juta. Setelah 1 tahun. Dengan I yang berlaku umum 12%. Untung atau rugi kira-kira ini? Beli 100, jual 105. Lakunya setelah 1 tahun yang akan datang.
Jual untung atau rugi kira-kira? Menurut saudara gimana jawabannya? Kalau future value untung sih kayaknya, Pak. Ya kita buktikan ya, coba ya dengan suku bunga yang berlaku 12. Jawabannya itu harus dihitung nilai future value-nya berapa. Coba ya. Tadi rumusnya apa? 1. Ini harus ditarik nilai sekarang terus dibandingkan 100 juta untung atau rugi gitu loh. Ya 1 dibagi 1 plus 12% ini ya. Langsung saudara ketik 12% juga bisa. Pangkat 1 tidak usah ditulis. Nanti kalau pangkat 2 ditulis. Pangkat 1 tidak ditulis. Satunya nggak apa-apa tuh. Sebentar. Saya ulang. 1 dibagi 1 plus langsung 12% gini juga bisa. Tanpa harus disorot ke sana. Pangkat 1. Tuh internya benar ini mungkin ya. Kita coba. Oh ya. Sekarang dikalikan. Nanti dibandingkan dengan 100 juta untung apa? Rugi. Gitu caranya. Ini dikali ini. Nah, berarti untung atau rugi? Kalau laku Rugi. rugi ya. Ya rugi berapa? Ini pakai value ya supaya rumusnya nggak ikut. Ruginya ya ini 100 juta. Ini kan sama-sama present value, bisa dibandingkan ini. Rugi 6 juta. Ya. Kalau laku 110 juta. 110 juta. Masih rugi. Berarti 120 juta ini maunya. Untuk 1 tahun yang akan datang. Nah iya. 120 juta baru untung berapa? 7.192.857. Gitu ya. Nah ini hitungan dealer itu seperti ini loh. Saudara misalnya beli DP-nya 50 juta, angsuran pokok plus bunganya sekian. Itu saudara bisa menggunakan rumus ini. Kalau ini tadi kan tahunan ya. Bunga normal itu tahunan. Kalau mau dibuat bulanan, ini dibagi 12. Ini jadi bunga I dibagi 12, N dikali 12. Ini jadi bunga bulanan. Nah, gini. Kalau dibuat harian, dibagi berapa? 365. Ya, gitu. Ini dibagi 365. Terus ininya dikalikan 365. Ini jadi bunga harian. Gitu ya. Yang future value juga begitu. Yang future value begini. Kalau mau dibuat bulanan ya I-nya dibagi 12 gitu aja. Kali 12. Nah, seperti ini nanti saudara praktekkan menghitung present value, future value. Ini bunga per N. N ke berapa gitu. Misalnya N-nya itu 2 tahun ya pangkat 2. Bunga ke
tahun kedua. Tapi kalau bunga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga digabung namanya bunga anuiti. Kalau ini namanya bunga biasa. Kalau anuiti itu jadi 1 dikurangi 1 dibagi 1 plus I pangkat N ini dibagi 1. Ininya ini. Nah, ini artinya apa? 1 dibagi 1 plus I pangkat 1 pangkat N ya, ini tahun pangkat 1 atau tidak tulis nggak apa-apa, terus ditambah lagi 1 dibagi 1 plus I pangkat 2 ditambah lagi ini kalau mau digabung ditambah ini ditambah lagi 1 dibagi 1 plus I pangkat N dan seterusnya maksudnya. Nah, ini itu kalau ini sampai tahun ketiga misalnya, maka cukup menggunakan rumus ini. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ditambahkan, itu sama dengan langsung rumus ini. 1 dikurang 1 dibagi 1 plus I pangkat N, ini pangkat ya, pangkat ini, pangkat N, N-nya langsung 3 dibagi 1. Ini namanya bunga majemuk anuiti atau anuiti. Nah, yang di sini juga begitu. Ini langsung sama dengan 1 plus I pangkat N min 1. Ini kurang berawal. Ini dibagi 1. Ya. Nah, ini sama dengan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ditambah sampai tahun ke-10, berarti N-nya langsung 10, langsung hasilnya sama dengan ini. Begitu. Ini yang bunga berbunga, bunga majemuk, bunga ini. Kalau yang ini bunga biasa. Dengan catatan uang pokoknya tetap dari tahun ke tahun. Tapi kalau uang pokoknya berubah-ubah, mau nggak mau harus menghitung satu persatu. Jadi 1 dikurangi ya 1 dibagi 1 plus 1 pangkat 1 kalikan arus kas masuknya berapa, nanti arus kas masuk kedua berapa, nanti pangkat 2, arus kas masuk yang nggak sama tadi lagi dikalikan yang pangkat ketiga dan seterusnya. Tapi kalau arus kas masuknya sama,
cukup satu harus kas masuk misalnya 100 juta. Ini sampai tahun ketiga akan sama langsung 100 juta kalikan faktor bunga majemuk ini. Itu. Jadi itu yang ini simulasi konsep bunga. Ini saya tulis di sini. Simulasi bunga. Nah, oke, dari sini ada yang ditanyakan, dikomentari? Ada Pak? Nggak ada ya? Ada Pak. Ya, Saya silakan. bertanya sebentar. Untuk ilustrasi yang Bapak buat tadi, kayak kita beli mobil tahun ini terus jualnya tahun ke depan, itu rumusnya tetap pakai yang present ya Pak? Penghitungannya. Nah, bisa terserah saudara mau mempredik 1 tahun yang akan datang, berarti pakai future. Tapi kalau mau mempredik yang akan datang kita bandingkan dengan yang sekarang, berarti present. Gitu. Terserah mau dibawa ke present atau mau dibawa ke future. Gitu. Tapi kalau present rumusnya yang ini, future yang ini gitu. Dan nanti baru dibandingkan. Kalau seperti ini, misalnya apa? Dibawa ke future, ternyata dengan bunga 12% hanya dapat 107, padahal apa? Oh ya, kalau ini sudah laba tadi ya. Ya, kalau apa yang dijual itu 120, tapi kalau 110 ternyata rugi kan tadi ya, 110. Punya beli mobil 100 juta, dijual 110 juta, lakunya 1 tahun yang akan datang. Ternyata masih rugi. 1 tahun akan datang itu future value, present value-nya nilainya cuma 98. Ya, padahal kita punya uang sekarang itu loh, present value 100 juta. Kalau 110 ditarik menjadi nilai sekarang, itu cuma 98. Gitu ya? Paham maksudnya? Jadi beli 100 juta, kemudian laku 110 juta, tapi 1 tahun kemudian lakunya. Tapi coba kalau lakunya 6 bulan ya, kita hitung coba ya. Lakunya 6 bulan. Ini berarti 12 dibagi 2. Bagi 2, N-nya pangkat 2. 1 kali 2 kan 2. Ini 6 bulan. Sebentar. Ya. 6 bulan jadi sebentar. Kalau 6 bulan ini jadi 1 dibagi 12%
bunga tahunan pangkat berarti 1 tahun, berarti 0,5 ini ya. Aduh, nggak bisa begini. Satu dibagi 1 plus 0,6%. Ini coba ini dikali ini. Nah, kalau 6 bulanan itu ternyata sudah untung. Ya ini loh, ini kalau 6 bulan berarti bunganya kan 6% ya. Berarti 1 tahun kan 12. Ya, kalau dibuat faktor bunga 6 bulanan ini kan menjadi 6%. Pangkatnya tetap 1. Hasilnya ini. Kalau di present value kan ini 1, jadi laku ini laku 6 bulan kemudian. Ternyata kalau di present value kan 110%, N-nya 6 bulan, terus ketemu faktor bunga sekian, nilai sekarangnya 109. Dibandingkan 100, berarti masih untung 9 juta, gitu loh. Tapi kalau ini 1 tahun, 12%, kita ganti 12%, ternyata rugi gitu loh. Ya, bisa membayangkan. Bisa, Pak. Ya, kalau 12% rugi, makanya kalau jual cepat 6 bulan. 6 bulan walaupun 110 juta sudah untung ini tadi kalau diganti 6%. 0,6. Nah, sudah untung 9 juta. Itu. Ya inilah. Ini nanti saudara simulasikan, dibuat tabel kalau bulanan, kalau harian, kalau tahunan. Saudara bisa menjadi lembaga keuangan, bisa menghitung. Jadi kalau saudara ditawari sepeda motor dengan DP sekian, bayarnya kan bulanan itu, bunganya berapa persen, ya saudara bisa menghitung. Sebaiknya ngambil kredit di finance, atau saudara langsung pinjam di bank dengan bunga sekian, jatuhnya lebih murah mana, itu saudara bisa menghitung nanti. Atau KPR perumahan, nah seperti itu, saudara bisa menghitung ini dengan konsep nilai waktu uang ini, dengan rumusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, jelas ya untuk konsep nilai waktu uang. Jadi uang itu ada nilai waktunya. Karena ada inflasi, mau tidak mau harus disesuaikan dengan inflasi, ada faktor bunga, maka konsepnya seperti ini. Ini boleh nggak bunga ini bagi yang beragama Islam? Boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Nah, itu pemahamannya harus dicerahkan dulu. Hitungan bunga seperti ini, dia berjasa loh merumuskan bunga. Sampai kita bisa menghitung bisnis. Yang nggak boleh itu bunga yang mencekik masyarakat, memberatkan masyarakat.
Kalau matematika hitungan bunga ini ya enggak apa-apa. Iya kan? Kalau hanya menghitung-hitung begini ini tidak apa-apa. Yang enggak boleh itu transaksi yang tidak adil. Itu namanya riba. Jadi kayak bunga bank itu saudara tidak kuasa kalau misalnya usahanya bangkrut, ya tetap jaminannya disita. Nah itu sepihak ya. Tapi kalau model syariah kan akadnya sekian, nanti tergantung perjanjiannya. Kalau untung dinikmati bersama, kalau rugi ditanggung bersama, misalnya sepakatnya begitu, ya itu namanya bagi hasil. Nah, tapi matematika hitungan bunga ini nggak apa-apa dijadikan dasar untuk mempredik bisnis kita ini mau untung berapa, kan nggak apa-apa. Itu yang nggak boleh itu yang memberatkan salah satu pihak, merugikan salah satu pihak. Coba bank itu lihat ya, kalau ada aturan-aturan yang apa nanti akan nasabahnya nggak mau, ditulis kecil-kecil, kita males baca. Nanti kalau ada apa-apa, dulu sudah ada kok ini tulisannya. Gitu. Nah itu, makanya hati-hati dengan bank. Ya, lihat bank, ya tergantung kebutuhan kita loh. Kalau nggak ada bank juga bingung juga kita ini. Gitu. Jadi kita ilmu nggak ada salahnya mempelajari begini. Ya, jadi bunga yang memberatkan salah satu pihak itu yang tidak boleh ya karena akan merugikan yang lain. Itu. Nanti di manajemen keuangan pada pembahasan tertentu ilmunya utang itu ada. Nanti saya bahas ya yang teorinya Modigliani dan Miller, struktur modal optimal. Nah nanti bagaimana cara berhutang supaya banknya maupun perusahaannya tidak sama-sama dirugikan, sama-sama menguntungkan. Itu ada konsepnya nanti. Ya. Oke, saya kira itu ya. Hitungan bunga tidak riba. Yang riba bunga yang memberatkan. Kayak rentenir itu loh. Rentenir itu tidak boleh memberatkan masyarakat. Bunga harian dengan bunga bulanan itu kalau saudara mahir hitungan bunga ini nanti akan kelihatan bedanya. Misalnya melijo di pasar itu bunga harian kelihatannya kecil, tapi kalau diakumulasikan 1 bulan, 1 tahun itu memberatkan, yang mencekik itu. Nah, itu nanti saudara jadi tahu manfaatnya matematika bunga ini itu akan bermanfaat untuk mencerahkan kita mana transaksi yang adil dan mana yang tidak adil. Begitu ya. Oke, sampai di sini ada komentar? Ini kok masih ada yang baru masuk. Sudah jelas ya? Sudah Pak. Ya, jadi hari ini selamat ya saudara sudah mudah-mudahan cerah gitu tentang konsep manajemen keuangan berbasis balance scorecard dan konsep bunga. Itu ya hari ini. Nah ini bagi kelas satunya ini mau saya share nanti. Sekarang saya screenshot ya siapa saja yang masuk. Sebelumnya ada komentar. Coba di-on-kan semua webcamnya. Mau saya screenshot ini. Berapa ini yang masuk? 46. Coba dinyalakan semua. Ini siapa ini nggak muncul ini? Sudah ini saya stop dulu. Share screen-nya.